Ya, pemirsa, pemerintah mengklaim pengalihan gas LPG 3 kg ke CNG akan mengurangi beban subsidi energi dalam APBN. Seberapa besar potensi pengurangan beban itu, kita akan membahasnya bersama anggota Dewan Energi Nasional atau DEN, Satya Widyayuda. Mas Satya, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar? Baik-baik, Mas Satya. Ini yang kami dapat informasinya bahwa saat ini adalah uji coba tahap ketiga untuk mengalihkan penggunaan LPG menjadi CNG 3 kg. Ini berapa lama akan terjadi dan targetnya apa benar di Juli ini mungkin akan mulai pilot project-nya atau seperti apa, Mas Satya? Ya, pastinya diusahakan karena itu kan time frame yang tadi sudah diucapkan oleh Pak Bahlil ya. Jadi diupayakan yang paling utama itu adalah uji daripada materialnya. Jadi material daripada CNG, jadi tabungnya dan juga katutnya. Karena tekanan daripada CNG itu cukup besar ya, karena dia menggunakan gas metana, dikompres begitu kira-kira, itu bisa sekitar 150 sampai 200 bar. Kalau kita bandingkan dengan LPG 3 kg, itu tekanannya hanya 8 bar. Sehingga kalau kita dengan tekanan lebih rendah, mungkin katupnya pun juga berbeda dengan katup apabila tekanannya tinggi sekali. Nah, untuk itu pengujian yang saya mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Lemigas yang saat ini ada di Lemigas itu pengujian di tabungnya dulu. Ya, di tabung kekuatan daripada tabung itu. Nah, itu yang nanti kita lihat apakah di pengujian tahap ketiga tabungnya bisa kira-kira dengan pressure berapa. Jadi pressure itu bisa diturunkan ya atau pressure-nya dipertahankan dengan ketebalan tabung dipertebal kira-kira seperti itu. Namun ada perkembangan baru yang nanti saya akan ceritakan, tetapi bukan tabung CNG tapi ada yang lain gitu. Kalau bicara LPG versus CNG, Mas Satya, kan disebut-sebut bahwa LPG ini menjadi mahal karena Indonesia impor, sementara CNG gasnya itu Indonesia produksi sendiri. Itu vis a vis memang seperti itu. Kalau katakanlah keamanannya sudah bisa dipastikan begitu ya. Kalau dibandingkan dengan tabung yang masih harus impor dari Tiongkok karena Indonesia belum bisa produksi, itu masih tetap lebih menguntungkan untuk menggunakan CNG daripada LPG atau seperti apa? Iya betul, jadi CNG itu menggunakan gas metana, jadi C1 ya, methane gas. Sementara gas metana itu, alhamdulillah Indonesia mempunyai produksi gas kita itu tipenya gas metana. Sementara kalau LPG itu gasnya propana dan butana. Nah, yang di Indonesia natural gasnya yang mengandung propen buten itu sangat sedikit. Maka kenapa hampir sekitar 8 juta ton itu kita impor. Jadi ya itu nature-nya LPG karena bukan metana. Nah, kalau CNG sudah jelas tidak impor karena bisa diproduksi di dalam negeri. Jadi dari sisi ekspor impor ya atau dari sisi shipment-nya dan juga penentuan harga LPG yang menggunakan formula, kalau di Timur Tengah itu Saudi Aramco, yang di Amerika itu Mont Value, itu kan market price ya yang ada di sana. Sehingga pada waktu kita impor otomatis dia akan relatif lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan CNG. Namun demikian di Indonesia itu sudah kita pakai CNG, bukannya belum. Tetapi CNG yang kita pakai itu modelnya clustering. Jadi kita cluster ya di salah satu kompon gitu, bisa di industri, bisa juga di perumahan. Nanti ada alat yang untuk mendekompres ya, untuk menurunkan tekanannya, baru nanti diedarkan ke rumah-rumah. Jadi CNG bukan hal yang baru sebetulnya, namun yang disampaikan oleh Pak Menteri SDM itu lebih kepada bagaimana menggantikan LPG 3 kg yang selama ini sudah dikonsumsi masyarakat. Nah, ini agak sedikit berbeda karena kalau LPG 3 kilo dengan pressure sekitar 8 bar ya dengan harga yang relatif di bawah ya, misalkan harganya sekitar 13.200, misalnya ya itu otomatis harus kita perbandingkan dengan
harga CNG. Jadi lupakan dulu faktor impornya, karena impornya sudah meningkatkan daripada harga itu sendiri. Nah, kalau kita bisa secara keteknikan kita bisa merubah tekanan tersebut menjadi lebih kecil, itu akan Iya, apple to apple. Itu yang ada satu penelitian yang dilakukan oleh BRIN, ya kebetulan Dewan Energi Nasional melakukan kunjungan di dalam laboratorium di BRIN, kerjasama antara Jepang dan oke, BRIN itu ada baik, satu teknologi namanya Metal Organic Framework. Nah, itu baik. juga gasnya juga menggunakan metana. Nah, Iya, itu yang Mas Satya, menurut saya nanti kita lihat perbandingannya. Ya, pertanyaan saya tadi kan soal tabungnya nih, Mas Satya, yang katanya tabung ya. CNG itu masih belum bisa Indonesia produksi, kan kita masih harus impor dari Tiongkok. Hitung-hitungannya, apakah nanti kalau memang aman dan sudah certified, akan lebih menguntungkan Indonesia benar-benar kalau mengubah pemakaian LPG 3 kg menjadi CNG 3 kg. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Perbincangan ini dan Zona Bisnis masih akan kembali selesai Headline News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih bersama dengan anggota Dewan Energi Nasional Satya Widayuda membicarakan bagaimana rencana pemerintah menghemat anggaran dengan menggantikan CNG menggantikan LPG menjadi CNG 3 kg. Mas Satya, informasi yang kami dapat bahwa sekitar 100.000 tabung CNG 3 kg tipe 4 katanya akan diimpor dari Tiongkok di tahap awal karena Indonesia belum bisa produksi. Lalu Menteri SDM Pak Bahlil mengatakan bahwa rencananya nanti harga isi ulang gas CNG 3 kg disamakan dengan LPG 3 kg, dan katanya ini masih ada subsidi pemerintah. Artinya yang dihemat pemerintah itu gambarannya seperti apa, Mas Satya? Ya, kita lihat cost structure-nya dulu ya kalau CNG Iya. ya. Jadi kalau kita lihat cost structure-nya, kalau kita bikin rupiah per meter kubik, ya CNG itu sekitar 22.620 per meter kubik. Jadi kalau 1 meter kubik itu kira-kira ekuivalen dengan sekitar 1 kilo itu ekuivalen dengan 0,5 meter kubik lah. Ya. Nah, Oke. kalau kita melihat harga jual daripada LPG yang non PSO ya, kita jangan bilang subsidi dulu. Yang non PSO itu sekitar 16.667. Jadi kita apple to apple-nya antara 22.620, yaitu sudah termasuk ada ongkos untuk investasinya, ada biaya operasinya. Ya. Jadi plus dengan cost of money itu sekitar segitu. Nah, memang masih ada selisih jadi antara LPG 3 kg dengan CNG 3 kg. Namun selisih ini kan nanti menjadi beban daripada subsidi nantinya ya ke depan. Tetapi yang kita sekarang lagi pikirkan, apabila semuanya bisa diproduksi di dalam negeri, lantas kita tidak mengimpor Ya. LPG, itu masih Ya. menguntungkan kalau kita menggunakan methane gas dalam bentuk CNG saat ini. Oke. Oke. Mas Satya, ini kan kekhawatiran pertama tadi soal keamanan ya. Bagaimana Iya, tekanan betul. CNG itu jauh lebih tinggi dibandingkan LPG yang selama ini bisa dipakai. Lalu juga Betul. konsepnya masyarakat tidak memiliki tabung, tapi hanya mengisi ulang karena tabung dimiliki oleh penyedia. Ini apakah bisa dikejar, Mas Satya, sampai katakanlah akhir tahun ini akan beroperasi sehingga bisa menghemat, atau seperti apa, Mas? Kalau saya lihat ya, mungkin faktor safety pasti akan dikedepankan ya. Oke. Dan ini yang melalui beberapa macam uji, termasuk yang tadi disampaikan uji tahap 3. Karena CNG itu secara natural itu pressure-nya besar, 150 sampai 200 bar. Bayangin kalau LPG itu 8 bar, nah ini adalah 150 sampai 200 bar. Berarti apa? Ya kita pakai pandangan sederhana aja. Berarti Iya. katupnya itu harus bisa menahan tekanan kan. Jadi Betul. katupnya pun diuji. Nah, itu yang sekarang lagi dilakukan. Nah, nanti tentunya akan kita hitung dengan katup yang kualitasnya pasti lebih tinggi daripada katup yang dipakai oleh LPG. Begitupun juga dengan tabungnya berapa.
cost yang diakibatkan. Dengan demikian nanti kita bisa membayangkan harga per meter kubik, harga rupiah per meter kubik daripada CNG bisa kita kalkulasi apabila itu kita komparasikan dengan harga tabung dan katupnya tadi. Jadi saya tidak berani mendahului karena ini kan research-nya masih berjalan ya. Nah, nanti baru dari situ kita bisa hitung penghematan yang kita dapatkan berapa. Tapi yang jelas gasnya available di domestik dan kita tidak impor lagi. Jadi nanti kan benar-benar bergantung kepada hasil uji coba, terutama keselamatan ya Mas Satya ya. Apakah masih ada kemungkinan bahwa kalau setelah sekian banyak uji coba ternyata misalnya kesimpulannya tidak aman, sehingga kemudian ini dibatalkan, ada kemungkinan itu tidak? Saya memakai itu kan pasti nanti subjek pada penelitian ya yang bisa merekomendasikan gitu. Tetapi yang jelas aspek keamanan pasti dijaga oleh pemerintah. Maka kenapa ada beberapa alternatif yang dilihat juga, yang sekarang juga dalam taraf uji di BRIN, yang relatif tekanannya masih lebih jauh di bawah karena sekitar 30-40 bar. Itu juga menjadi salah satu opsi dan itu sudah dipresentasikan. Tinggal nanti kita lihat apakah kita akan menggunakan CNG dengan tabung yang lebih tebal dan juga katup yang mungkin akan jauh lebih kuat, atau kita menggunakan yang saya bilang tadi metal organic framework, itu juga sama-sama gasnya metana, hanya cara penyimpanannya aja yang berbeda. Yang satu dikompres, yang satu diabsorb. Oke, Mas Satya, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya uji cobanya menunjukkan aman menggunakan CNG, apakah kemudian sempat sekian lama yang lalu rencana pemerintah untuk membagikan kompor listrik, salah satunya juga untuk menghemat subsidi energi, itu masih tetap akan berjalan bersama-sama atau itu akhirnya batal? Kalau saya melihat ini bagian dari diversifikasi energi untuk rumah tangga. Jadi kompor listrik tetap jalan, jaringan gas kota tetap jalan. Jadi Jargas yang sekarang juga sudah dijalankan di beberapa provinsi jalan. Kompor listrik juga tetap. Ini kan alternatif untuk menggantikan impor. Semuanya kalau kita lihat baik Jargas ataupun juga kalau kompor listrik sudah jelas karena itu listrik kan. Jargas menggunakan gas metana. Ya, CNG menggunakan gas metana. Yang tadi saya bilang MOF tadi juga menggunakan gas metana. Di mana gasnya dimiliki oleh Indonesia. Jadi ini alternatif untuk mengurangi impor. Kita tunggu berarti sama-sama hasil dari uji coba ini. Semoga ujung-ujungnya bisa menghemat anggaran kita dan keamanan. Mas Satya Widayuda, terima kasih sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Satya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.